saya Wahyu, saya dari Temanggung, kelahiran asli Temanggung. Umur saya tahun ini 38 tahun. Awal memulai usaha ini kami mulai tahun 2021. Kami mulainya dengan 11 orang untuk membentuk sebuah koperasi, khususnya koperasi kopi yang kami beri nama Koperasi Produsen Kopi Rejo Mulyo. Filosofi kami adalah kami mempunyai harapan bahwa melalui kopi kami bisa membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Sumber bahan baku kopinya, bahan baku mentahnya itu berasal dari teman-teman petani, dari anggota koperasi, dari petani yang kami ambil itu banyak dari hampir seluruh Temanggung kami ambil bahan bakunya. Tapi terlebih fokusnya ke para petani anggota kami. Berarti ada kerjasama. Iya, di dalam kopi, dalam koperasi khususnya, anggota rata-rata petani menyetorkan atau menjual bahan bakunya ke koperasi untuk diolah, kemudian kami mengolah itu di koperasi dan menjualnya, dan setelah itu kami berikan bagi hasil kepada petani atau sisa hasil usaha istilahnya. Kopi ini ada beberapa proses pengolahan kopi yang secara dasarnya itu ada 3 proses pengolahan kopi, yaitu full wash proses, honey proses, dan natural proses. Tetapi dalam perkembangannya akan menjadi banyak perkembangan karena kopi ini tidak stagnan. Jadi kopi itu bisa diolah bermacam-macam cara dan diolah untuk mendapatkan cita rasa yang paling baik. Yang contohnya misalnya natural proses seperti itu. Jadi dipetik dari petani, dipilihin yang merah-merah, terus kemudian cuci, dirambang, dicari yang tidak bagus, yang mengambang itu berarti kurang bagus akan dipisahkan. Kemudian yang bagus yang turun ke dalam ke bawah itu akan menjadi bagus dan itu akan dijemur langsung masih dengan kulitnya. Kalau natural seperti itu contohnya. Kalau full wash harus dikupas dulu pakai mesin namanya pulper. Honey pun juga demikian, harus dikupas dulu dengan mesin namanya pulper, kurang lebih seperti itu, dan sampai kering. Setelah kering, kopi ini kering, kemudian dihaler, ada mesin lagi haler, itu adalah kupas kering. Kupas kering, setelah itu, setelah haler biasanya ada sortasi green bean, kemudian baru bisa di roasting. Nah kemudian baru bisa dinikmati oleh teman-teman yang peminum kopi seperti itu. Kojaya itu memiliki banyak produk, jadi setiap tahun kami selalu berinovasi, selalu bereksperimen. Seperti tahun ini kami mencoba bikin sampel atau inovasi itu sekitar 32 macam inovasi, tapi belum semuanya kami rilis, kami akan kurasi dulu. Paling nanti akhirnya yang produk yang terbentuk itu paling sekitar 5-10 produk setiap tahunnya. Ya, setiap tahun. Berarti selama dari yang awal sampai sekarang udah berapa banyak jenisnya? Maksudnya setiap sampai tahun ini ya, khususnya tahun ini kurang lebih 15-an. Pengiriman kami banyak hal, ke hampir seluruh Jawa, ke Sumatera, ke Batam kami pernah juga, ke Batam, ke Maluku Utara di Indonesia. Terus kalau yang di luar negeri, kami sudah, ini tahun keempat kami mengirim ke Belanda. Terus ini tahun pertama untuk kami mengirim ke Korea Selatan sama ke Jepang. Biasanya orang di luar negeri itu biasanya mereka tahunya cuma kopi Sumatera, Aceh misalnya, Aceh Gayo seperti itu. Tahunya mereka seperti itu. Tetapi ketika mereka mendapatkan sampel dari kami, mereka kaget karena ada kopi dari Jawa yang oke. Dan mereka tadinya nggak tahu Temanggung itu mana, Jawa yang mana, Sindoro itu mana, gitu nggak tahu. Tapi akhirnya begitu mereka mencicipi, mereka mencari tahu, mereka datang kemari setiap tahunnya untuk evaluasi kopi dengan kami dan melakukan pemesanan. Akhirnya mereka mulai mengenal dan banyak dinikmati dan repeat order. Yang bagian paling krusial yang menentukan kualitas dari kopi ya, di bagian penjemuran. Ketika cuacanya kurang bagus, itu akan sangat berpengaruh kepada cita rasa kopi. Jadi biasanya kami sangat concern dengan penjemuran.
Jadi kami tidak hanya di tempat ini untuk menjemurnya, kami ada 2 tempat yang di Bidang itu lebih besar lagi. Banyak sekali ya tantangan, jelas kami juga belum secara belum stabil juga, jujur aja. Kami masih struggle dalam pendapatan bahan baku, dalam permodalan khususnya kami sangat struggle di situ. Dan harapan kami ke depannya kami bisa secara mandiri, kami bisa membiayai diri sendiri. Dan kebun-kebun kami yang masih baru kami tanami kemungkinan kedepannya akan segera berbuah. Jadi ya bertahap struggle tantangan-tantangan itu akan dilewati satu persatu. Ini untuk impian dan harapan Masnya untuk tadi. Ya, harapannya yang jelas Kojo ini bisa bermakna bagi banyak orang, bisa memberikan manfaat bagi banyak orang tentunya, khususnya para petani. Dan bukan hanya dari itu, impian saya Kojo ini menjadi rumah bersama, tidak hanya petani tetapi juga anak-anak muda yang bisa berbaur di sini, bisa belajar di sini, bisa berkarir di sini, bisa berkembang bersama dengan kami. Karena slogan kami adalah bersama kita jaya. Jadi kami tidak sendiri untuk melakukan bisnis ini. Kami bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk membangun Kojoyo sebagai rumah kami, menjaga Kojoyo sebagai rumah kami. Akhirnya dari Kojoyo ini bisa memberikan dampak bagi banyak orang. Itu yang saya harapkan. Iya, pesan untuk penikmat kopi atau untuk orang yang menyukai kopi tentunya, kopi itu tidak bisa langsung enak gitu saja, tapi melalui proses yang panjang, jerih keringat yang panjang, orang-orang yang bekerja di dalam industri itu. Jadi jangan mudah untuk menjustifikasi kopi, jangan mudah untuk menilai kopi, karena tidak semua kopi itu nggak enak. Pasti dari keenakan kopi ada jerih payah yang panjang dari orang-orang yang bekerja di dalamnya.